Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat datang di mata kuliah Leksikografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep, posisi, dan ruang lingkup kajian leksikografis. Pada bagian konsep, kita akan mempelajari definisi-definisi serta istilah-istilah teknis yang ada di dalam leksikografi. Pada bagian posisi, kita akan mempelajari posisi leksikografi dalam bidang linguistik, serta hubungannya dengan cabang linguistik yang lain yang melingkupinya. Dan pada ruang lingkup kajian leksikografi, kita akan mempelajari batasan-batasan kajian leksikografi. Saudara-saudara, secara etimologis, leksikografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu leksikon, yang maknanya adalah ucapan atau berbicara atau kata. Sementara itu, unsur grafi pada istilah leksikografi maknanya adalah huruf atau tulisan. Dengan demikian, leksikografi secara etimologis bermakna tulisan tentang kata. Tulisan tentang kata inilah yang kita kenal sebagai kamus, yang merupakan produk akhir dari leksikografi. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan ke depan, kita akan berfokus pada hal-hal teknis yang berhubungan dengan penyusunan kamus. Selanjutnya, leksikografi dalam ilmu linguistik merupakan bagian dari linguistik terapan. Artinya, leksikografi ini memanfaatkan hasil kajian dari linguistik teoretis yang nanti beberapa bagian dari linguistik teoretis itu akan kita bahas pada salindia berikutnya. Pada bagian ini kita akan berfokus ke konsep dan ruang lingkup kajian leksikografi. Secara konsep, leksikografi merupakan cabang linguistik yang mencakup pengumpulan data, penyeleksian data, dan pendeskripsian data dalam satu bahasa atau lebih. Data yang dimaksud tentunya adalah leksikon atau kosakata yang dikaji dalam leksikologi yang disusun sedemikian rupa secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan kamus. Satu bahasa atau lebih maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam kamus. Misalnya kita mengenal ada semacam kamus eka bahasa atau kamus dwi bahasa. Saudara-saudara, berdasarkan ruang lingkup kajiannya, leksikografi terdiri atas dua kajian, yaitu kajian teoretis dan kajian praktis. Leksikografi pada kajian teoretis membatasi diri pada penelitian tentang bahasa yang di dalamnya juga persoalan kosakata atau menemukan metode-metode terbaik dalam penyusunan kamus, dan bisa juga mengidentifikasi kekurangan-kekurangan kamus yang akan atau bisa diperbaiki pada kesempatan penyusunan dan penerbitan kamus berikutnya. Ilmu yang mempelajari kajian leksikografi secara teoretis ini dinamakan dengan metaleksikografi, dan orang yang berkecimpung di dalamnya
kita sebut sebagai metalexikografer. Sebaliknya, leksikografi pada tataran praktis akan memanfaatkan hasil kajian teoretis yang telah dilakukan oleh seorang metalexikografer dalam rangka memproduksi atau menerbitkan sebuah kamus yang baik. Kegiatan pada tataran praktis ini mulai dari merencanakan, menyusun, menyunting, sampai dengan kamus itu bisa diproduksi dan diterbitkan untuk khalayak. Dan orang yang berkecimpung di leksikografi tataran praktis ini kita sebut sebagai leksikografer. Nah, saudara-saudara, berdasarkan uraian tersebut, perkuliahan kita ini dalam prosesnya nanti akan berfokus pada leksikografi di tataran praktis, mulai dari merencanakan hingga menerbitkan sebuah kamus. Secara praktik, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan data, penyeleksian data, serta pendeskripsian data yang betul-betul mengikuti kaidah teknis dalam penyusunan sebuah kamus. Kaidah teknis tersebut nantinya akan kita coba implementasikan hingga pada akhirnya kita bisa memproduksi sebuah kamus mini bahasa daerah yang akan saudara-saudara kerjakan dalam kelompok masing-masing. Saudara-saudara, sebelum dilanjutkan, ada baiknya kita membaca sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang ahli dalam leksikografi yang berbunyi, jika ada seorang penjahat yang paling jahat di dunia ini, penjahat tersebut sebaiknya tidak dihukum mati atau diberikan hukum kerja paksa. Namun, penjahat tersebut lebih baik dihukum dengan membuat sebuah kamus, karena hukuman membuat kamus itu sudah mengandung segala siksaan dan penderitaan yang dapat dibayangkan oleh manusia. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh beberapa ahli yang lain yang mengatakan bahwa kegiatan menyusun kamus itu merupakan kegiatan yang rumit dan membosankan. Namun, saudara-saudara, ungkapan dan pernyataan ahli tersebut bukan berarti akan mengurangi semangat kita dalam mengarungi dunia leksikografi. Justru dengan kita mampu menyusun kamus, meskipun dengan data yang terbatas, kita telah membuktikan bahwa kita telah menjadi bagian dari leksikografi yang tidak semua orang atau tidak banyak orang berkecimpung di dalamnya. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara tetap bersemangat dalam mengikuti kuliah ini sampai dengan kita bisa memproduksi kamus mini bahasa daerah bersama-sama. Saudara-saudara, pada salindia ini kita akan membahas beberapa istilah yang berhubungan dengan leksikografi. Istilah-istilah tersebut adalah terminografi, leksikologi, dan terminologi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyandingkan satu istilah atau ilmu dengan istilah atau ilmu yang lain untuk dapat diketahui perbedaannya.
Yang pertama adalah perbandingan antara terminografi dan leksikografi. Pada dasarnya, kedua ilmu ini sama-sama memproduksi kamus. Pembedaannya dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kamus yang dihasilkan. Yang kedua, berdasarkan struktur data yang ditampilkan pada kamus tersebut. Yang ketiga, perihal kesesuaiannya dengan kaidah yang berlaku. Yang keempat, berdasarkan sasaran penggunanya. Dan yang kelima, berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sudut pandang yang pertama, terminografi menghasilkan kamus khusus, sedangkan leksikografi menghasilkan kamus umum. Kamus khusus yang dihasilkan oleh terminografi disebut khusus karena membatasi dirinya pada istilah-istilah tertentu atau istilah-istilah dalam bidang keilmuan tertentu. Misalnya kita mengenal ada kamus linguistik, ada kamus khusus untuk kedokteran, ada kamus khusus untuk ilmu ekonomi, atau turunan-turunan spesifik yang ada di bawahnya, dan sebagainya. Sedangkan kamus umum yang diproduksi oleh ilmu leksikografi itu akan berisi banyak hal, alias tidak membatasi dirinya pada bidang keilmuan tertentu, tetapi mengakomodasi semua data kebahasaan, utamanya yang digunakan secara empiris di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kamus umum ini akan berisi banyak hal atau lebih luas daripada kamus khusus yang menjadi produk dari terminografi. Berdasarkan sudut pandang yang kedua, karena kamus yang dihasilkan oleh terminografi memfokuskan diri pada bidang keilmuan tertentu, tampilan datanya tersusun secara sistematis. Artinya, tampilan tersebut mengikuti sistem atau kaidah atau konsep keilmuan dalam bidang ilmu yang dimaksud, dan ini berbeda dengan tampilan kamus umum yang dihasilkan atau diproduksi di leksikografi yang susunan atau tampilan datanya diorganisasi secara alfabetis. Susunan data yang alfabetis ini tentu sudah banyak kita lihat di berbagai macam kamus, baik kamus eka bahasa maupun kamus multibahasa. Selanjutnya, berdasarkan sudut pandang yang ketiga, kesesuaiannya dengan kaidah, terminografi bersifat preskriptif. Artinya, definisi-definisi data yang ada di dalamnya tentu harus mengikuti kaidah atau konsep keilmuan dalam ilmu tertentu. Definisi tersebut tentu berdasarkan kesepakatan para ahli di bidang tersebut. Sedangkan leksikografi, berdasarkan sudut pandang yang ketiga ini, datanya ditampilkan baik secara preskriptif dan deskriptif. Artinya, data-data yang sesuai dengan kaidah, misalnya yang berlaku di dalam bahasa Indonesia, maupun data-data yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia, misalnya ragam cakapan dan sebagainya, semuanya ditampilkan. Berdasarkan sudut pandang yang keempat, karena kekhususannya pada bidang ilmu tertentu, produk terminografi akan ditujukan bagi pengguna ahli di bidang tertentu pula. Selain pengguna ahli di bidang tertentu itu, produk terminografi juga bisa dimanfaatkan oleh
kalangan-kalangan tertentu yang berhubungan dengan bidang ilmu tersebut. Sedangkan leksikografi dari awal tujuannya adalah untuk siapa saja atau masyarakat umum yang ingin menguasai kosakata atau data di dalam kamus tersebut. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan sumber data. Pada terminografi, sumber datanya tentu wajib dari para ahli di bidang tersebut. Sedangkan leksikografi, sumber datanya adalah dari kenyataan empiris penutur bahasa atau masyarakat. Nah, saudara-saudara, patut menjadi catatan bahwa dalam praktik penyusunan kamus dewasa ini, perbedaan berdasarkan 5 sudut pandang tadi tidak selamanya terimplementasi. Maksudnya adalah poin-poin perbedaan tadi menjadi samar. Misalnya, susunan data yang alfabetis pada produk leksikografi juga digunakan pada produk terminografi. Begitu pula karena sifat kamus yang dihasilkan oleh leksikografi bersifat preskriptif dan deskriptif, artinya data-data yang preskriptif ini atau data-data dari bidang ilmu tertentu atau istilah-istilah tertentu juga akan diminta dari para ahli di bidang tersebut. Selanjutnya kita bahas perbedaan antara leksikologi dan terminologi. Hasil kajian pada kedua ilmu ini sama-sama digunakan oleh masing-masing terminografi dan leksikografi dalam pembuatan kamus. Terminografi memanfaatkan hasil dari terminologi, sedangkan leksikografi memanfaatkan hasil dari leksikologi. Kesamaan kajian leksikologi dan terminologi adalah sama-sama membahas istilah atau leksikon atau kosakata, baik dimanfaatkan untuk penyusunan kamus atau tidak. Namun karena ada kaitannya atau hubungannya dengan kamus pada kesempatan kali ini, kita akan membahas poin-poin perbedaannya berdasarkan pada kepentingan tersebut. Poin perbedaannya adalah pada 3 hal. Yang pertama berdasarkan domainnya, yang kedua berdasarkan kelas kata, data yang ada di dalamnya, dan yang ketiga adalah berdasarkan tujuannya. Saudara-saudara, pada dasarnya terminologi merupakan bagian dari leksikologi. Hal ini karena berdasarkan domain, terminologi hanya mengkaji istilah-istilah khusus dalam bidang ilmu tertentu, sedangkan leksikologi mengkaji hal yang lebih luas. Bisa berupa istilah di bidang tertentu, sebagaimana yang dikaji oleh terminologi, serta kosakata umum atau leksikon umum yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, berdasarkan domain, tentu domain leksikologi lebih luas daripada terminologi. Berdasarkan kelas kata data yang dikaji, leksikologi membahas semua kelas kata, misalnya nomina, verba, adjektiva, dan kelas kata lainnya. Sedangkan terminologi hanya memfokuskan pada kelas kata yang berupa nomina. Hal ini disebabkan istilah-istilah khusus dalam bidang ilmu tertentu itu kebanyakan adalah
Abstraksi realitas yang direpresentasikan dalam bentuk nomina atau kelas kata nomina. Selanjutnya, terakhir, berdasarkan tujuannya, hampir sama dengan perbedaan antara terminografi dan leksikografi. Leksikologi diperuntukkan bagi keperluan komunikasi, sedangkan hasil kajian terminologi dikhususkan pada bidang tertentu. Nah, saudara-saudara, demikianlah beberapa istilah yang bersinggungan atau berhubungan dengan leksikografi yang harus saudara-saudara pahami untuk keperluan proses pembelajaran berikutnya. Saudara-saudara, pada bagian ini kita akan mempelajari hubungan leksikografi dengan disiplin lain dalam linguistik. Selain itu, salindia ini juga mencerminkan bahwa seorang leksikografer harus memiliki modal kemampuan baik linguistik teoretis maupun linguistik terapan dalam mendalami leksikografi. Sebenarnya semua cabang linguistik dapat diterangkan hubungannya dengan leksikografi, namun pada kesempatan ini kita membatasi pada beberapa cabang saja, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, serta sosiolinguistik dan antropolinguistik. Yang pertama, hubungan antara leksikografi dan fonologi. Salah satu kemampuan dalam bidang fonologi yang harus dikuasai oleh seorang leksikografer adalah dia bisa menulis lambang bunyi sesuai dengan lambang bunyi yang telah ditetapkan oleh International Phonetic Association sebagai bagian informasi di dalam kamus tentang bagaimana mengucapkan kosakata tertentu dalam bahasa tertentu dengan benar. Pada kenyataannya, memang tidak semua kamus mempraktikkan hal ini. Misalnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya menampilkan lambang bunyi yang merepresentasikan perbedaan antara bunyi e, dan e sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, dalam bidang fonologi, seorang leksikografer juga harus menguasai bagaimana pola penyukuan kata, karena di dalam kamus, informasi tentang penyukuan kata juga ditampilkan. Di sisi yang lain, yang masih berkaitan dengan fonologi, seorang leksikografer tentu juga harus menguasai ejaan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kita memiliki pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Hal ini karena data-data yang bersifat preskriptif dalam kamus wajib mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di dalam bahasa tertentu. Pada bidang morfologi, seorang leksikografer tentu wajib menguasai bentuk, fungsi, dan makna kata. Bentuk misalnya, seorang leksikografer harus mampu membedakan antara bentuk dasar dan bentuk turunan, karena akan sangat berhubungan dengan pengorganisasian data di dalam kamus. Seperti yang kita ketahui dan yang akan kita pelajari ke depan,
kata dasar akan menjadi lema dalam kamus, dan bentuk turunannya akan menjadi sublema. Selain itu, dalam bidang morfologi, seorang leksikografer juga harus menguasai proses morfofonemik. Hal ini karena bentuk turunan yang melibatkan afiksasi misalnya akan menghadirkan berbagai wujud atau variasi afiks yang juga menjadi bagian informasi dalam kamus yang kita susun. Pada bidang sintaksis, seorang leksikografer tentu harus menguasai variabel fungsi, kategori, dan peran. Pada kategori misalnya, semua jenis kelas kata wajib dikuasai karena setiap data yang ditampilkan dalam kamus wajib menyertakan informasi kelas kata tersebut. Selain itu, seorang leksikografer juga harus mengerti perihal perbedaan antara kalimat aktif dan pasif, khususnya bentuk aktif dan pasif yang juga dipelajari pada bidang morfologi, serta kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah dalam bahasa tertentu, karena contoh penggunaan kosakata yang menjadi lema dalam kamus akan ditampilkan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, dalam kamus, makna tentu memiliki peran yang begitu penting. Oleh karena itu, seorang leksikografer wajib menguasai persoalan makna ini. Makna yang dimaksud misalnya makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, hingga makna kiasan. Tidak hanya itu, seorang leksikografer juga harus memiliki pengetahuan tentang perubahan makna atau pergeseran makna dalam dinamika bahasa. Kemudian dalam bidang sosiolinguistik dan antropolinguistik, seorang leksikografer tentu harus menguasai perihal variasi budaya maupun variasi sosial yang juga terrepresentasi menjadi variasi bahasa. Nah, saudara-saudara, penjelasan mengenai contoh kemampuan leksikografer pada setiap bidang untuk menunjukkan hubungannya dengan leksikografi pada Salindia ini hanya bersifat mewakili kemampuan yang lain. Saudara-saudara tentu diharapkan dapat mencari dan menguraikan contoh yang lain berdasarkan contoh yang sudah dijelaskan. Saudara sekalian, berdasarkan uraian pada Salindia sebelumnya, kita dapat menyimpulkan hal-hal yang harus ada dalam diri seorang leksikografer. Hal tersebut adalah, yang pertama, seorang leksikografer harus memiliki pengetahuan linguistik serta pengetahuan non-linguistik yang luas. Yang kedua, seorang leksikografer harus siap dengan perubahan bentuk dan makna bahasa yang dinamis. Serta yang ketiga, seorang leksikografer harus siap memproduksi hasil penelitian yang memasyarakat. Dengan demikian, dalam mata kuliah ini, saudara-saudara diharapkan mendekati indikator-indikator kemampuan tersebut.
Baiklah, saudara-saudara, demikianlah materi tentang konsep, posisi, dan ruang lingkup kajian leksikografi. Selanjutnya, saudara-saudara diharapkan menyimak ulang materi ini sebagai bahan kegiatan berikutnya, yaitu saudara-saudara diharapkan berdiskusi di forum diskusi, bisa menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan rekan yang lain, atau berpendapat berkaitan dengan materi ini. Setelah berdiskusi, saudara-saudara diharapkan mengikuti kuis evaluasi sampai tuntas. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.